Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fitria Purnama Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan seni anak usia dini, yaitu dengan bermain kolase domba. Mengembangkan aspek seni pada anak usia dini dapat dilakukan dengan bermain kolase domba, di mana saat bermain anak akan belajar tentang warna dan mengasah imajinasi serta kreativitas mereka dalam menggambar. Sasaran yang dituju pada permainan ini adalah anak berusia 5-6 tahun atau anak berusia TKB. Permainan ini termasuk dalam kategori permainan seni kreativitas. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, permainan ini melatih imajinasi anak serta kreativitas anak dalam menggambar. Permainan ini termasuk pada tahap bermain kooperatif atau bermain berkelompok, di mana anak bermain dalam kelompok yang terorganisir dan memiliki aturan tertentu yang ditaati untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari permainan ini secara khusus adalah untuk mengasah daya imajinasi dan kreativitas anak tentang warna dan menghias gambar dengan sekreatif mungkin. Sedangkan secara umum untuk memberikan suatu pembelajaran yang dikemas secara unik, menarik, dan menyenangkan bagi anak supaya anak dapat bereksploratif dan muncul ide-ide baru. Selain itu, permainan ini juga dapat melatih fisik motorik anak, motorik halus lebih tepatnya, dan sosial emosional anak. Berdasarkan dari beberapa teori tentang bermain kolase, dapat disimpulkan bahwa kolase merupakan suatu karya dengan menempelkan bahan-bahan tertentu yang bervariasi, bisa berupa bahan bekas, bahan dari alam, bahan jadi, dan lain sebagainya, sehingga menjadi suatu karya seni yang serasi dengan memadukan lukisan, tangan, atau dengan teknik lainnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk bermain kolase domba ada kapas, kertas bergambar domba berukuran A3, lem cair, krayon, cat air, atau jenis pewarna yang lainnya. Langkah permainan dari permainan ini, yang pertama, anak akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, anak menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk bermain. Yang ketiga, anak menempel kolase pada frame. Frame yang kita gunakan adalah bergambar domba, sehingga bahan kapas yang digunakan itu merupakan untuk mengisi bulu-bulu domba pada gambar. Kemudian yang keempat, menghias latar atau background gambar dengan sekreatif mungkin. Yang kelima, setelah gambar kolase terselesaikan, gambar hasil karya anak akan dipajang di dinding-dinding kelas. Aturan bermain dari permainan ini, yang pertama, berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan permainan. Yang kedua, anak mendengarkan instruksi dari guru berupa penjelasan tahap-tahap permainan. Yang ketiga, anak duduk sesuai kelompok, yang dimana nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu desain gambar kolase. Yang keempat, anak menyiapkan bahan untuk melakukan permainan kolase di atas meja. Yang kelima, anak tidak boleh menyentuh media sebelum ada aba-aba dari guru. Yang keenam, aba-aba sudah diberikan, tandanya mereka sudah boleh memulainya. Ketujuh, tidak diperbolehkan untuk mencontek atau meniru hiasan dari kelompok lain. Yang kedelapan, anak harus tertib dalam bermain. Kemudian mengenai mekanisme pemberian reward dan sanksi. Jadi untuk reward, anak akan diberikan 5 bintang. Tiap kelompok masing-masing punya 5 bintang. 1 bintang bernilai 2 poin. Permainan ini dinilai dari ketertiban anak dalam bermain. Jika anak dengan tertib bermain dan terorganisir, maka bintang akan ditambah. Dengan demikian, poin mereka pun juga bertambah. Sedangkan pemberian sanksi, jika anak belum tertib bermain, maka bintang yang didapat akan dikurangi. Hingga di akhir permainan, hasil poin mereka akan dijumlah, dan yang mendapatkan skor lebih kecil atau poin lebih kecil, itu akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari kelompok yang mendapatkan bintang atau poin lebih banyak, atau bisa dikatakan menang. Nah, tidak usah berlama-lama, saya akan mencontohkan bagaimana cara bermainnya. Langsung saja. Nah, sebelum kita menempelkan kapas sebagai bulu domba,
kita mewarnai tubuh domba terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mewarnai. Sekarang, ayo kita tempel bulu domba dengan kapas dan lem. Setelah sudah jadi seperti ini, kita tunggu kering terlebih dahulu, kemudian kita akan menghiasnya. Ini hasilnya setelah dihias.